Kira tutup dulu sok aja jorokan Pak. Jorokan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa terhindar ataupun senantiasa diberi kesempatan dan kesehatan agar kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Amin. Kemudian ucapan terima kasih kami dari bagian organisasi juga kami sampaikan kepada kawan-kawan yang telah melaksanakan input data pada aplikasi PMPRB dan dipersilakan sampai tanggal 31 Juli 2021 masih ada kesempatan untuk memperbaikinya apabila ada evidence ataupun bukti-bukti dukung yang diperlukan. Mari kita maksimalkan ikhtiar kita agar PMPRB ataupun nilai RB kita bisa meningkat di tahun ini, ya artinya di penilaian tahun ini akan diberikan hasilnya di tahun yang akan datang. Pagi ini kebetulan kita awali acara podcast dari bagian organisasi, tajuknya adalah Reform Corner. Kita berinisiatif ataupun berikhtiar agar dari sudut yang sempit ini reform di Kota Tasik mudah-mudahan bisa tersebar luas ke rekan-rekan sekalian. Tema kali ini adalah pembahasan dari LKE atau laporan hasil evaluasi dari sakit dan reformasi birokrasi. Telah hadir di depan kita ataupun bersama kita adalah Pak Kepala Bagian Organisasi Pak Imin Muhaimin. Kita akan membahas secara detail tentang LHE dan dari sakit dan LHE dari reformasi birokrasi. Demikian mungkin kita awali dengan acara podcast kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Pak Kabak dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baik Pak Aten, terima kasih. Saya buka aja maskernya ya, karena kita berjauhan. Baik teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, yang melihat tayangan podcast ini, terutama Pak Kasubag Akuntabilitas Pak Aten. Bapak Ibu sekalian, pertama saya ucapkan selamat bertemu kembali pada kesempatan yang tadi disampaikan oleh Pak Aten dalam suasana PPKM darurat ini, dalam suasana yang sangat terbatas. Kita memanfaatkan kesempatan dengan fasilitas yang ada. Kita mencoba melakukan sesuatu yang barangkali bisa tetap kita konsisten melaksanakan tugas-tugas kita, yaitu terkait dengan salah satunya kita berdiskusi terkait dengan masalah reformasi birokrasi LHE yang sudah kami terima hasil evaluasi tahun 2020 yang kami terima beberapa waktu yang lalu, dan ini mungkin akan kita coba sampaikan sebagai informasi kepada teman-teman. Mohon maaf ya, ini kalau memang penyampaiannya ada sedikit masih kurang profesional gitu, karena kita masih sama-sama belajar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi teman-teman sekalian. Artinya bahwa dalam kondisi terbatas ini juga kita masih tetap melaksanakan kegiatan walaupun dengan segala keterbatasan. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, di tangan kami ini sudah kami terima dua berita acara. Pertama, laporan hasil evaluasi terkait dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2020. Ini hasil evaluasi akhir tahun 2020, dan satu lagi ini hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2020.
Nah, ini sekilas saja yang tadi disampaikan oleh Pak Aten. Mungkin tidak terlalu detail juga karena ini juga harus kita kaji lebih jauh, dan mungkin nanti kita akhir acara ini kita akan sampaikan bagaimana kita mensiasati strategisnya, bahwa memang untuk evaluasi 2020 ini bisa kita tindak lanjuti atau bisa kita perbaiki untuk di 2021 sekarang, yang nanti akan hasilnya disampaikan pada tahun yang akan datang 2022. Baik Bapak dan Ibu sekalian, bahwa diketahui bahwa hasil evaluasi akib kita untuk tahun 2020 ini ada sedikit penurunan, yang semula kita berapa Pak Ten? 70,8. Nah sekarang itu kita mencapai di posisi 70,84 poin. Dulu teh 71,5. 71,5. Nanti diedit ya. Ya. Siap. Lupa. Kita pada tahun kemarin memperoleh nilai 71,05 poin, dan sekarang kita mendapatkan poin 70,84. Kita ada penurunan kurang lebih 0,2 sekian poin penurunan, dan ini ada beberapa item yang bisa kita sampaikan, item mana saja yang perlu kita tingkatkan kembali. Pertama, bahwa komponen yang dinilai dalam akib itu ada 5 poin. Pertama terkait dengan perencanaan, ini juga sudah tidak asing bagi kita. Pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Nah Bapak dan Ibu sekalian, bahwa perencanaan kinerja itu diberikan bobot 35 poin. Tahun 2019 kita yang disampaikan tahun 2020 kemarin, perencanaan kinerja kita ada di skor 24,06 poin. Nah itu untuk 2020 yang hasilnya disampaikan 2021 ini, kita ada kenaikan menjadi 25,17. Pengukuran kinerja ada di 17,05 poin tahun 2019, dan untuk 2020 ada di 17,58. Selanjutnya pelaporan kinerja, skor untuk tahun 2019 10,55 poin, dan untuk tahun 2020 itu ada 10,69 poin. Nampaknya ini yang ada penurunan itu di evaluasi internal. Nah, evaluasi internal itu nanti apa yang dimaksud evaluasi internal nanti kita sampaikan. Semula kita ada di poin 7,45 poin. Nah, sekarang tahun 2020 ada penurunan menjadi 6,94 poin. Terus capaian kinerja semula di 12,19 poin menjadi 10,46. Jadi kita itu ada 2 komponen yang turun. Pertama di evaluasi internal dari 7,45 menjadi 6,94. Yang kedua dari capaian kinerja dari 12,19 menjadi 10,45. Nah ini tentu juga alasan-alasan kenapa kita turun, nanti kita lihat di rekomendasi yang disampaikan oleh
tim penilai dari Kemenpan. Jadi totalnya kita untuk 2020 ini dari semula 71,30, mohon maaf tadi disampaikan 71,05, ternyata 71 bahkan 71,30, 71,09, Iya. 71,9, tapi di sini 71,30 Naik naik sendiri ya. sendiri. menjadi 70,84. Jadi walaupun kita tetap masih di capaian nilai BB, Ya. gitu, tetapi secara skor kita Turun. benar. Itu Bapak dan sekalian secara umum terkait dengan capaian kinerja kita untuk aktif di 2020 ini yang disampaikan hasilnya di 2021. Baik, selanjutnya ini ada uraian yang disampaikan tadi per poin itu, kelemahan-kelemahan atau rekomendasi yang disampaikan oleh tim evaluasi itu seperti apa. Pertama, bahwa hasil evaluasi yang disampaikan tadi itu bahwa pemerintah Kota Tasikmalaya telah berupaya melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya. Jadi tim sudah mengakui bahwa kita itu sudah ada perubahan dari tahun 2019 diperbaiki tahun 2020 begitu. Namun upaya dimaksud belum sepenuhnya berhasil dalam mencapai kondisi yang diinginkan sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi, sehingga belum terlihat peningkatan yang signifikan terhadap nilai hasil evaluasi. Jadi paten kita memang sudah berupaya maksimal, tetapi dianggap kita belum signifikan, perubahannya masih di bawah standar, masih rata-rata air di bawah gitu, sehingga kita juga untuk tahun 2020 ini bukan menunjukkan hasil yang maksimal, tetapi justru kita malah menurun. Tapi alasan selanjutnya ini yang kedua, evaluasi dari tim terkait dengan perencanaan kinerja, bahwa perencanaan kinerja di Kota Tasikmalaya pada tingkat pemerintah daerah, perangkat daerah telah menyusun dokumen perencanaan kinerja jangka menengah maupun dokumen perencanaan kinerja tahunan secara berjenjang dengan kualitas, tujuan, dan sasaran sebagian besar telah berorientasi hasil atau outcome dan telah dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja yang terukur. Selain itu, pemerintah Kota Tasikmalaya telah merevisi RPJM. Nah, ini pekerjaan besar kita yang dulu di DES itu semua perangkat daerah kita DES, kita diskusikan terkait dengan perubahan RPJMD ini yang ditindaklanjuti teman-teman di Baplitbangda, dan sekarang sudah dilakukan dalam peraturan daerah RPJMD Kota Tasikmalaya sampai 2018 sampai tahun 2023, yang selanjutnya akan diikuti dengan revisi Rensa perangkat daerah dan indikator kinerja utama, dan telah membangun dan mengimplementasikan sistem perencanaan kinerja berbasis teknologi informasi, yaitu e-planning, e-budgeting, dan e-sakip, namun belum sepenuhnya terintegrasi. Jadi ini kelemahan kita mungkin yang harus kita push paten. Betul Pak, hal itu juga disampaikan waktu ada pertemuan di provinsi bahwa memang kita ada kendala di SIPD ya Pak, bahwa SIPD itu belum membuka kerannya untuk diintegrasikan dengan aplikasi yang kita punya. Tapi berdasarkan arahan dari provinsi, dari Pak Kepala Bagian RBAK provinsi, bahwa apa yang ada yang tersisa misalkan sakit dan kinerja itu minimal harus ada interoperabilitas, jadi saling keterhubungan. Jadi kedepannya kita bersama Kominfo, bersama Bapeda juga akan mendorong itu mungkin ya Pak. Ya, jadi teman-teman, kita memang sudah memiliki e-planning ya paten,
kita sudah memiliki e-budgeting, kita juga sudah memiliki e-sakip, namun dalam hal pengintegrasian ketiga aplikasi tersebut kita masih belum. Itu mungkin PR besar dan tidak sesederhana itu karena ini juga terkait dengan aplikasi polisi yang terkait dengan aplikasi yang berada di pusat di Betul. jadi tidak sesederhana bahwa kita menggabungkan begitu saja. Itu terkait dengan masalah perencanaan kinerja, teman-teman, kelemahannya kita dalam perencanaan kinerja seperti itu. Yang selanjutnya pengukuran kinerja. Nah, kualitas indikator kinerja IKU kita nih pada tingkat pemerintah daerah dan pada tingkat perangkat daerah sebagian besar telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik. Nah, jadi SMART-nya sudah kita pakai. Penjabaran kinerja telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Pemda, dari visi misi, tingkat pimpinan perangkat daerah, penanggung jawab program, dan sampai penanggung jawab kegiatan, sehingga kinerja organisasi telah terdistribusikan secara baik sampai jenjang terendah dalam organisasi. Pemerintah Kota Tasikmalaya juga telah mengembangkan aplikasi e-kinerja ini yang dikelola teman-teman di BKPSDM yang terus-menerus dikembangkan dan dijadikan dasar dalam perhitungan pemberian KPP. Nah, ini Pak Aten mungkin untuk tahun ini juga kita akan mencoba mengaplikasikan e-kinerja dengan versi yang baru. Kita menyesuaikan ke BKN, tetapi mungkin kita ini perlu ada semacam sosialisasi kembali karena akan ada beberapa hal perubahan penyesuaian terkait dengan masalah e-kinerja ini. Insya Allah nanti teman-teman sekalian kita akan mencoba penguatan dulu di samping IKU, kita juga akan memperkuat bagaimana keterkaitan antara penyusunan indikator kinerja individu itu sampai dengan kita ditampilkan di dalam SKP masing-masing pegawai yang nanti tentu akan banyak berkaitan bukan hanya dengan itu, termasuk juga dengan perjanjian kinerja yang sekarang ini sedang dilakukan oleh Pak PRT, itu termasuk juga nanti terkait dengan masalah kinerja berkaitan dengan masalah TPP. Itu juga jadi satu rangkaian nanti bagaimana kita akan coba perjelas itu dan kita sampaikan ke teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita bisa memahami bersama. Pak Aten, selanjutnya di samping tadi pengukuran kinerja ada pelaporan kinerja. Pelaporan kinerja ini menurut evaluasi dari tim Sakip Kemenpan RB bahwa laporan kinerja pada tingkat pemerintah daerah dan beberapa perangkat daerah telah menyajikan analisa pencapaian kinerja yang berorientasi hasil dan perbandingan data kinerja yang memadai selama tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Hal yang masih perlu menjadi perhatian adalah kualitas pelaporan informasi kinerja pada pemerintah daerah dan beberapa perangkat daerah masih perlu ditingkatkan, khususnya mengenai informasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Nah, ini khususnya terkait dengan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang dikaitkan dengan pencapaian target kinerja serta pemanfaatan laporan kinerja oleh perangkat daerah, oleh pimpinan perangkat daerah sebagai feedback dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja. Nah, jadi Pak Aten, ternyata pelaporan kinerja ini kita masih ada kelemahan yang harus dilengkapi. Terkait itu Pak, kita bagian organisasi beberapa waktu lalu pas bulan Maret kita sudah melakukan review ataupun pendampingan penyusunan LKIP. Dulu semua LKIP sesuai dengan Permenpan 53 2014 kita asistensi sesuai dengan peraturan yang ada ya. Jadi ketentuan yang ada di Permenpan 53 2014 itu sudah kita
fasilitasi agar dipatuhi ya seperti itu template-nya. OPD itu harus punya ini, udah punya ini, minimal yang pertama perjanjian kinerja, kemudian dilaporkan di bab 3-nya adalah sesuai ketentuan yang ada di Permen PAN 53. Jadi itu nanti akan kita jadikan dasar untuk Kemenpan RB bahwa kita sudah melakukan upaya itu. Di samping itu mungkin Pak, jadi ada menu di Esakip. Di Esakip itu sebenarnya template itu yang kita informasikan kepada rekan-rekan di perangkat daerah itu sudah ada. Tinggal ikuti saja template itu. Kalaupun aplikasi Esakipnya belum diisi semua, maka template yang ada bisa di-download dan disesuaikan dengan sesuai kepentingan masing-masing. Iya, iya. Baik Pak Aten. Nah, itu mungkin teman-teman sekalian, tambahan dari Pak Aten bahwa kita memang sudah melakukan upaya dan tinggal sekarang kita memaksimalkan. Memang diakui yang disampaikan oleh tim evaluasi dari Kemenpan RB itu bahwa memang untuk pelaporan ini memang belum dimanfaatkan secara maksimal. Terutama sudah diketahui ada kelemahan, ada kekurangan, tapi feedback dari laporan itu apa, tindak lanjutnya apa gitu. Ditindaklanjuti enggak? Misalnya teman-teman dari PEP ini menyampaikan ini loh ada kekelemahan hasil evaluasi dari ini, tapi feedback tahun kedepannya dari PEP ada perbaikan enggak? Nah, itu mungkin yang dinilai kita itu masih lemah terkait dengan masalah. Selanjutnya Pak Aten, setelah kita menyampaikan tadi pelaporan kinerja, poin kelima adalah evaluasi internal. Evaluasi internal ini adalah Inspektorat telah melakukan evaluasi. Nah, teman-teman di Inspektorat telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap seluruh perangkat daerah. Ini yang biasa dilaksanakan tiap tahun di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya dan telah memberikan rekomendasi. Dan rekomendasi sudah disampaikan ya, Pak Aden kan? Sudah. Dari teman-teman dari Inspektorat telah memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam mewujudkan budaya kinerja tinggi di tingkat perangkat daerah. Evaluasi program dan anggaran yang kurang efektif dan efisien. Hal yang masih perlu menjadi perhatian adalah beberapa rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum ditindaklanjuti. Nah, ini lagi-lagi belum ditindaklanjuti oleh sebagian pimpinan perangkat daerah secara optimal untuk meningkatkan budaya kinerja tinggi di tingkat perangkat daerah masing-masing. Dan evaluasi program yang dilakukan belum mencakup keseluruhan program dan kegiatan sehingga masih memiliki potensi terjadinya inefisiensi dan inefektivitas pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat perangkat daerah. Nah, ini artinya gimana Pak Aten? Artinya bahwa terkait dengan masalah, jadi di kuncinya itu adalah rekomendasi dari LHE yang ada rekomendasi dari inspektorat itu harus ada rencana aksi Pak. Jadi betul. Dari rekomendasi yang disampaikan oleh inspektorat biasanya ada di butir-butir terakhir itu harus ada rencana tindak lanjut atau rencana aksi untuk perbaikan dari rekomendasi tersebut. Rencana aksi itu harus terdokumentasikan dengan baik dan ada progresnya. Itu menjadi kata kunci bagi perbaikan poin ini Pak. Seperti itu mungkin. Nah, jadi memang catatannya tadi evaluasi internal ini kata kunci yang belum maksimal itu adalah tindak lanjut yang sampai Pak Aten itu ya. Tindak lanjut salah satunya membuat rencana aksi nih. Jadi kalau memang kita ada penyampaian tahun 2021 sekarang ini, nah di tahun 2021 ini sudah direncanakan untuk dilaksanakan 2022 apalagi terkait dengan masalah. Nah itu jadi teman-teman sekalian ternyata kita masalahnya di action gitu ya, di tindak lanjut banyak yang harus jadi sakit ini bukan hanya sebatas kumpulan dokumen-dokumen evidence atau dokumen-dokumen isi template atau mengumpulkan data-data hasil kegiatan kita, tapi bahwa dokumen-dokumen itu merupakan bukti eviden dari hasil kerja nyata kita. Jadi bukan hanya absen, tidak ada bikin absen, tapi benar-benar bahwa absen itu yang kita kumpulkan yang jadi apa? Memang rapatnya dilaksanakan. Gitu. Jadi seperti itulah contoh yang sederhana. Belum yang lain-lainnya mungkin sesuai dengan IKU masing-masing perangkat daerah.
Yang terakhir Pak Aten ini terkait dengan masalah capaian kinerja, bahwa capaian indikator kinerja utama pemerintah Kota Tasikmalaya tahun 2019 adalah terdapat 16 indikator kinerja utama sebesar 38,10% yang belum mencapai target. Ini benar? Ya, betul, Pak. Nah, Jadi jadi itu berdasarkan kita laporan. itu berdasarkan evaluasi di Kemenpan tahun 2019 ya, 2019 terdapat 16 indikator kinerja utama atau 38,10% yang belum mencapai target. 10 indikator kinerja utama atau 23,81% sesuai target, dan 16 indikator kinerja utama atau 38,10% melampaui target. Luar biasa ya yang 38 bagian. Jadi yang 38 awal belum mencapai target 38,10%, di akhir 38,10% melampaui target. Harusnya bisa imbang ya gitu, tapi tidak demikian di dalam perhitungan target. Yang belum mencapai target 10 indikator kinerja utama atau 23,8%. Kira-kira masalahnya apa Pak? Kalau itu kan udah lebih ke outcome, Pak ya. Kalau udah ke outcome, karena itu capaian kota, jadi target-targetnya memang ada beberapa yang tidak tercapai karena mungkin karena pandemi ini sebagian besar sih seperti itu. Ada penyesuaian target. Cuman ingat saya waktu kemarin dengan Pak Asisten waktu kita ke Kemenpan itu disampaikan bahwa coba ini kalau memang situasi kondisinya tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan karena kondisi pandemi saat ini gitu ya Pak Aten, jadi strateginya adalah merubah target ya. Nah, justru itu yang dipertanyakan, karena merubah target itu kan target ini sudah ada di RPJMD, jadi harus seperti apa mekanismenya yang legal, legal yang dimaklumi oleh anggota dewan yang sebagai wakil kita di parlemen gitu. Jadi bagaimana menyesuaikan target itu dengan dengan capaian kita, dengan nanti akan kita capai, karena memang di dalam unsur yang SMART itu target itu harus attainable, jadi dapat dicapai, realistik gitu. Iya. Jadi betul, walaupun memang kemarin ada alternatif untuk mensiasati atau kita strategi bagaimana strategi untuk memenuhi capaian kinerja ini yang disampaikan di poin 6 ini, poin yang terakhir, bahwa kita dianggap sebesar 38,10% ini masih belum mencapai target. Tentunya ini kan dibagi habis di semua perangkat daerah ya, Betul. Dan alasannya rata-rata yang kami terima itu tidak tercapai itu pertama karena memang ada refocusing anggaran, yang kedua karena memang situasi pandemi yang tidak bisa melaksanakan kegiatan sebagaimana normal biasanya begitu. Nah, memang salah satu kemarin yang disampaikan oleh dari Kemenpan itu coba bagaimana kita disesuaikan targetnya gitu dengan kondisi keuangan, dengan kondisi situasi. Tapi kan yang disampaikan Pak Adam itu betul, tidak sesederhana itu gitu, karena target-target ini kan sudah tertuang di PRJMD, sudah diperdakan. Nah, kecuali mungkin harus ada alasan nanti kalau memang harus disampaikan, harus dijelaskan ke DPRD terutama target-target yang tidak tercapai ini kalau memang betul berkaitan dengan masalah penganggaran dan situasi kondisi pandemi pada saat ini. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan sementara Pak Aten terkait dengan masalah LHE akib kita untuk 2020 yang disampaikan 2021. Nah, kita juga akan menyampaikan Pak Aten. Nanti saya minta di part 2 ya, di part 2 kita menyampaikan terkait dengan LHE RB tidak sekarang Pak ya. Tidak sekarang. Jadi dibuatkan lagi. Sekarang mah kita untuk menindaklanjuti LHE itu ada kegiatan minggu depan yang akan kita laksanakan Pak ya. Siap.
Ini teman-teman sekalian, kita rencanakan untuk tahun depan sesuai arahan dari Minggu depan, Pak. pimpinan. Minggu depan ya. Sesuai dengan arahan pimpinan dari Pak Sekda, dari Pak Asisten, bahwa kita dalam waktu sebagian WFO, sebagian WFH begini, tetapi kegiatan kita tidak berjalan, kita rencana akan melaksanakan webinar. Kita mencoba nanti akan mengundang teman-teman para sekretaris perangkat daerah, para teman-teman para kasubag Umpeng, selanjutnya kasubag dan kasubag PP. Nah, kita Semuanya bisa satu paket. satu paket ya, barang-barang lah. Kita kan daring, tidak berdekatan gitu, bisa dimasing yang lagi WFH di rumah gitu, yang lagi WFO bisa dari kantor gitu. Nanti kita akan melaksanakan kegiatan hari apa Pak? Hari Selasa Rabu, Pak. Hari Selasa Rabu tanggal Selasa dan Rabu tanggal 13 dan 14. tanggal 13. Narasumbernya dari mana? Narasumbernya dari Kemenpan RB Oh, ya. dan Governance Laboratory Universitas Brawijaya. Oh, ya. Kita akan manfaatkan narasumber dari pihak ketiga. Mudah-mudahan ada alternatif alternatif untuk perkembangan sakit kita. Ya, teman-teman sekalian, yang disampaikan Pak Aden tadi, kita nanti akan mengundang teman-teman sekalian, Bapak Ibu Sekretaris Perangkat Daerah, Bapak Ibu Kasubag Umpeg, Bapak Ibu Kasubag PP, atau siapapun lah yang pengen ikut bergabung, nggak apa-apa, gitu silakan. Dan pada kesempatan itu silakan untuk kita diskusikan nanti. Kita akan buatkan line chat, nanti bapak-bapak bisa menanyakan, tidak usah angkat tangan, di chat saja, diketik, nanti kita akan sampaikan atau nanti dibahas oleh narasumber pertanyaannya yang disampaikan tadi oleh Pak Aten terkait dengan masalah LHE 2020 yang tadi sekali saya bacakan, LHE aktif maupun LHE RB. Yang kedua juga teknik yang tidak kalah pentingnya ini yang terkait dengan masalah penyusunan indikator kinerja yang berorientasi hasil. Nah, ini juga untuk menindaklanjuti pemberlakuan Permenpan 8 2001 Pak tentang SKP. Jadi SKP itu harus di breakdown sampai tahap pelaksana. Untuk itu maka cascading kinerja itu harus sudah tersusun dari level atasan sampai level paling bawah. Jadi kita akan menyesuaikan itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber membantu kita untuk menyusun itu. Tahun ini harus itu tanggal realisasinya berlakunya mulai tanggal 31 Juli sebenarnya. Permenpan 8 2001. Iya. Ini sudah ditandatangani oleh Pak Sekda ya. Tinggal di-share teman-teman sekalian, sudah disiapkan, sudah ditandatangani. Nanti kita akan share ke teman-teman sekalian pelaksanaannya. Mudah-mudahan kita fun aja lah, artinya yang penting mah imun kita tetap terjaga ya. Itu jangan ini diskusi-diskusi saja kita sampaikan kira-kira yang kita dalam rangka menjaga budaya kinerja kita, jangan sampai dengan kondisi sekarang WFH, WFO kita kehilangan komitmen kita gitu, kehilangan integritas kita dalam melaksanakan tugas-tugas ini tetap berjalan gitu. Walaupun saya paham ada sebagian teman-teman yang terpapar, termasuk saya sendiri beberapa waktu kemarin ya Pak Aten, saya sempat isoman juga kurang lebih hampir 3 minggu gitu ya, hampir 3 minggu, 2 minggu lebih lah karena ya situasi. Tapi alhamdulillah sekarang berkat doa dari teman-teman semua dan dari Allah Subhanahu wa taala, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, saya sudah bisa bergabung lagi dengan teman-teman. Satu lagi Pak, ini ada sertifikatnya nanti. Oh, sertifikat. Sebenarnya ngeluarkan dari mana? Sekda. Oh, dari kita. Oke, iya lupa saya. Ya teman-teman sekalian, nanti juga ini akan ada mudah-mudahan karena itu juga. Nanti mungkin kita juga akan melaksanakan ini Pak Aten, karena yang namanya sertifikat ini bagi orang-orang tertentu, teman-teman jabatan fungsional terutama ya, yang nanti juga kita sebagian akan bergeser ke fungsional gitu ya. Sangat diperlukan terkait dengan sertifikat seperti ini. Dan nanti mungkin dalam part berikutnya sampai dengan Pak Asisten, insya Allah dengan Bu Tesi akan mencoba mensosialisasikan terkait dengan penyederhanaan birokrasi di Kota Tasikmalaya, sejauh mana penyederhanaan birokrasi yang sudah kita lakukan, karena ini tetap konsisten per 30 Desember kita harus sudah melaksanakan pelantikan
pergeseran pejabat struktural mana saja yang akan nanti digeser untuk nanti menjadi pejabat fungsional. Dan ini menjadi wawasan baru, informasi bagi teman-teman. Mungkin karena sekarang nanti dijelaskan lebih lanjut lah bahwa sekarang memang untuk perangkat daerah itu Pak Aten dulu itu kan ada tipe A, tipe B, tipe C. Sekarang sesuai dengan surat edaran dari Kemenpan ada perangkat daerah model 1, model 2, model 3, model 4. Apa perbedaannya? Satu kan nanti Stop dulu, dijelaskan. Pak. Nah, Nanti kita lanjutkan Nanti part kita- berikutnya. kalau nanti Jangan dijelaskan terlalu jelas Pak, nanti penasaran. Jangan penasaran, nggak penasaran lagi. Baik Pak Aten, itu saja. Nanti kita akan sambung terkait dengan penyampaian LHE reformasi birokrasi dan juga teman-teman mohon maaf ya kalau penyampaian ini masih ada sedikit kaku karena memang kita perdana sekali yang ini mungkin mohon maaf apabila yang penyampaiannya belum seperti yang profesional itu masih meraba-raba. Dan insya Allah nanti ke depan juga kita Pak Aten akan mengundang teman-teman dari perangkat daerah kita diskusi di sini terutama teman-teman mungkin yang bisa menjadi studi tiru bagi perangkat daerah yang lainnya gitu kita akan undang kita diskusikan Kita guar. gitu bagaimana teman-teman yang aktifnya sekarang masih bertahan bercokol di A gitu bisa bertahan kita undang gitu kita share berbagi tip. Mungkin temanya tidak hanya disakit saja Pak. Ya. Tema-temanya nanti akan kita perluas di dalam konteksnya konteks reformasi birokrasi. Jadi Oh, semuanya bisa, inovasinya bisa, Ya. kemudian penataan organisasinya bisa. Ya. Perangkat-perangkat daerah yang punya inovasi-inovasi yang bagus, apapun nanti akan kita undang di sini. Insya Allah. Baik ya Pak Aten itu saja mungkin Pak Aten dari Ya, saya. terima kasih, Pak Kabar. Teman-teman mohon maaf ada penyampaian yang kurang berkenan. Bila ada kurang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Aten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabag atas materi yang disampaikan. Ternyata masih banyak sekali PR yang perlu kita kerjakan baik di rumah ataupun di kantor. Jadi kita harus bekerja sama. Kita itu merupakan satu tim yang kalau satu sakit mungkin yang lain akan merasakannya. Dan mudah-mudahan kita bisa bekerja sama untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Tetap semangat yang masih terkena atau terpapar COVID, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita yang masih sehat senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, jaga terus protokol kesehatan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kan tuh ya.